Bismillah. Kurang Hah? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu jemaah masjid raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan nikmat karunia kepada kita bersama. Berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang melaksanakan segala ajaran, banyak salawat kepada menghidupkan sunnahnya. Tentunya harapan dan nimbahan kita nantinya Rasul berkenan untuk memberikan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan kita akan mengadakan pengajian kita. Judulnya ada hikmah bulan Rajab, mengungkap hikmah bulan Rajab. Sebelumnya kita lagi membicarakan masalah sholat syariat dan sholat hakikat. Ternyata malam ini ya itu kita lanjut. Ya lanjut aja hikmah bulan Rajab. Apa itu hikmah bulan Rajab? Pada malam hari ini tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 18 Rajab. Tinggal 12 hari lagi akan berakhir ya bulan. Terus masuk ke bulan Sya'ban. Habis Sya'ban lanjut Ramadan. Habis Ramadan lanjut iya. Ternyata 3 bulan ini satu ibadah. Bulan-bulan yang penuh muatannya dengan ibadah. Iya, yaitu ibadah pokoknya adalah ibadah puasa di bulan. Itu ibadah pokok. Dan tambah lagi ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena kita membacakan doanya, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba was Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doanya. Mau mengaminkan doa imam, silakan. Mau baca doa sendiri, silakan. Iya. Kalau ditanya statusnya itu, status hadisnya hadis berapa? Boleh diamalkan enggak? Sepakat ulama mengatakan boleh menamakan hadis dhaif kalau dia itu fadilah Syafi'i. Dalam kitabnya apa itu namanya? Syarah Al-Mu'adz. Iya, Syarah Mu'adz. Ini orang meninggalnya berapa tahun umurnya? 49 tahun. Terang ini terus. Imam. Itu ya kan? Pengikut mazhab Imam Syafi'i. Itu buku induk ya, buku induk kita. Al-Majmu' Syarah Mu'adz. Berapa jilid? Lebih dari 20 jilid. Yang
makan mazhab itu segini aja tebal, segini. Maka disyarahkan menjadi berapa? Lebih dari 27 ribu. Ya, sepakat ulama mengatakan bahwa ya boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif kalau dia itu menganjurkan apa untuk berbuat ibadah, ya motivasi ibadah. Yang tak boleh itu hadis tidaknya. Apa itu hadis tidaknya? Ya, pertama M-nya mau dulu. Ya. Ada makruh, ya kan? Hadis makruh. Ya. Itu tidak bisa diamalkan. Ya, nanti saya bacakan ada hadis-hadis maudhu, hadis palsu yang mengajak orang untuk beribadah atau sholat dan puasa di bulan Rajab. Ternyata hadisnya apa? Hadisnya palsu. Hadis palsu. Boleh juga kita ingatkan, jangan kita menyampaikan hadis-hadis palsu. Larangannya itu tidak boleh mengamalkannya, tidak boleh. Ya kan? Mengajarkannya boleh tidak? Tidak boleh. Kalau sudah dinyatakan hadis itu hadis palsu. Apalagi yang menyatakannya siapa? Al-Bani, Syekh Al-Bani. Tahu Syekh Al-Bani. Dia mentasbih hadis sahih. Hadis sahih itu hadis sahih Bukhari, betul. Sahih Muslim itu ditasbih lagi oleh dia. Bayangkan gimana itu mentasbihnya dia. Kita. Imam Nawawi sudah menjelaskan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim tidak perlu lagi dia ditasbih, amalkan itu. Itu jaminan siapa? Jaminan Imam Nawawi. Ternyata Al-Bani juga enggak apa mentasbih hadis yang sudah sahih. Karena zamannya Imam Nawawi ini tidak sama dengan zamannya siapa? Al-Bani jauh di bawah. Ya, apa malamnya ini? Bulan Rajab ini bulan mulia ya, bulan yang mulia, bulan yang tidak boleh perang, namanya bulan apa tuan? Bulan gencatan senjata. Tuan gencatan senjata ya. Jangan ada KDRT di rumah. Jangan ada apa? KDRT. Tahu KDRT kan? Apa itu? Jadi kita senjata lagi. Untuk satu bulan. Ya. Apa obatnya? Solusinya mudah aja. KDRT itu mudah aja. Mudah aja obatnya. Kalau suaminya rajin sholat, bawa aja sholat berjemaah. Ibu-ibu bawa di sholat berjemaah, nanti pulang sama-sama berjemaah. Besok lagi sholat berjemaah, hilang itu dari hati. Selesai itu selesai. Betul kan? Selesai itu. Tapi kan tidak dibawa sholat berjemaah, suami itu jarang-jarang pulang sholat di rumah, naik tensinya itu. Kerja pikirnya. Itu kan lubang. Tidak ada lain. Ada masalah itu kan. Pulang, nanti jemaah lagi, ya, selesai. Ada RT. Kemudian bulan Rajab ini bulan apa? Bulan yang dilipat gandakan pahala. Begitu juga bulan dilipat gandakan apa? Sebaliknya, apa itu? Kalau bikin dosa di bulan Rajab ini dosa lebih berat lagi ya, itu dilipat gandakan. Namun saya lihat hadisnya itu tidak menyatakan lipat gandanya itu berapa, nggak ada tuan ya. Berarti lebih berat lagi kalau dia bikin maksiat di bulan Rajab ini. Ya, kalau dia bikin lipat kan, jadi
Tapi bulan Rajab ini menahan segala kerjaan. Betul. Menahan. Karena arti puasa itu al-imsak. Menahan diri ya. Menahan diri. Ada puasa apa? Ada puasa syariat. Ada puasa hakikat. Tidak tergantung. Puasa hakikat atau puasa syariat. Puasa syariat itu puasa ritual. Tahu puasa ritual? Itu puasa syariat. Apa definisi puasa? Al-imsak anil akli was-syurb. Ya, menahan dari makan dan minum, wal mubtilat, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu definisinya, Pak. Itu definisinya. Kenapa saya buat definisi? Setiap ilmu itu kuncinya di definisi. Kuncinya di definisi, Pak. Betul. Dengan definisi itu kita mengenal ilmu. Dan batasan-batasan ilmu itu tahu kita dengan definisi itu. Ya, kalau tidak ada definisi, ya sulit mengenal. Definisi dibagi dua. Ya, itu ada lughatan, terminologi, ada lughatan, ada istilahan. Ya, itu harus dipahami apa definisinya. Saya contohkan apa itu? Sholat itu definisinya apa? Apa Tuhan sholat definisinya? Sholat itu definisi doa menurut bahasa. Ini kalau ada orang nggak sholat, berdoa saja dia. Saya sudah sholat. Saya sudah sholat. Kapan kau sholat? Doa, sholat doa. Sholat adalah doa. Jadi tak pernah lagi berdiri, berrukuk, sujud, jangan doa. Jangan nampak mantan. Kalau mantan mau memberi definisi itu, jangan definisi itu buat jadi andalan. Dan itu kan menjadikan banyak ini yang mengajarkan atau kelompok-kelompok yang menyatakan aliran sesat. Menyalahi pada definisi. Selalu doa, apa lagi? Itu doa. Tapi kalau selalu istilah apa tu? Aqwalun wa af'alun mutata'atun bitakbir wa muqtasamatun bitaslim. Itulah sholat. Ya, dengan beberapa ucapan. Ada ucapan dalam sholat? Ada. Allah Akbar ucapan. Fatihah ucapan. Ada ucapan yang wajib dalam sholat. Berapa? 5 apa? Kita gini dalam makan. Pertama, apa ucapan wajib itu? Yang harus dijaga. Kalau salah batal sholatnya. Allah. Takbir. Iya. Takbir itu dalam sholat. Itu bacaan wajib. Harus dijaga bacaannya. Kalau demo bacain itu. Allah. Itu demo. Harus dijaga. Iya kan? Takbir intikal itu bukan wajib. Tahu kan? Takbir ditinggalkan satu rukun dengan rukun yang lain. Kalau salah pun bacaannya tidak membatalkan sholat. Tapi takbiratul ihram kalau salah bacaannya tidak benar, sholatnya batal. Iya. Itu kadang-kadang kurang kita pelajari. Kita yang tahu yang takbir. Apa takbir? Allah Akbar. Selesai. Bagaimana cara yang benar itu tidak dipelajari. Itu satu jenazah. Iya, fikihnya itu Ustaz, itu satu jenazah fikihnya. Iya kan? Atau sarangnya dari siapa? Syekh Tuan guru kita namanya siapa itu? An-Nawawi Al-Bantan. Kasus saja itu sarangnya. Itu betul-betul dijelaskan. Satu-satu dijelaskan. Betul. Kita tidak pelajari dengan itu. Ya. Kalau saya contohkan apa itu? Boleh baca panjang? Boleh baca panjang? Siapa yang baca Allahu Akbar batal. Panjang banget batal sholat.
Tambah Allahu Akbar, batal lagi. Berhenti, batal enggak? Allah, berhenti. Akbar. Batal lagi. Sekarang saya dikar akbar dengan yang lain. Apa itu? Allahu kabir. Batal. Batal. Bayangkan ya. Pakai yang kan batal. Allahu kabir. Masih batal. Dia pakai menggunakan action apa? Polanya apa? Pola superlatif yang kita tuntut. Itu kan? Pola superlatif. Yaitu isim tampil ya, dalam bahasa Arab isim tampil Pak. The best gitu orangnya. Dalam bahasa Inggris nggak ada di atas itu lagi. Kalau kita tidak baca lapas itu, berarti kita akui ada Tuhan selain Allah. Itu contohnya ada bacanya aja 5 itu Fatihah. Kemudian apa lagi? Tahiyat akhir, betul kan? Kemudian apa lagi? Salawat. Kemudian apa lagi? Salam. 5 bacaan wajib dalam sholat itu harus dijaga. Kalau itu tidak dijaga, kalau bacaannya nambah huruf bukan huruf, apalagi yang namanya Fatihah menjadi huruf, iya kan? Dengan huruf yang lain, termasuk dia diskonmat, termasuk diskonmat itu paham nggak? Yang panjang dipendek, kan? Yang diskon boleh apa? Diskon boleh 4, itu boleh diskon. 2 boleh diskon nggak? Kalau ini bisa diskon tidak. Ar-Rahman itu udah menghilangkan Ar-Rahman gitu ya. Siro panjang nggak siro? Siro itu lagi. Jadi magdu panjang nggak? Ya banyak. Al-Lazi banyak enggak? Di mana kenangnya banyak? Di mana kenangnya Tuhan? Di magdu itu kenangnya. Kan di magdu yang di mana kau? Kalau terlalu kamu cari ini. Tidak disadari bahwa itu bacaannya tidak benar dan batal. Mengurang ini murid. Nambah tak boleh, ngurang tak boleh, nukar tidak boleh. Menghilang tasbih, kalau tasbih hilang apa itu? Ngurang itu nambah kan? Ngurangi, kalau tasbihnya hilang, ngurangi huruf, iya kan? Iya, berapa hurufnya? 2 ya, betul? Iya, 2 ya. Kena lagi, iyanya pendek. Iya, iyanya tidak bertasbih, iyanya pendek, 2 kenanya. Iya kena 2, iya kena. Itu contohnya. Jadi semuanya itu punya syarat wajib, iya kan harus dijaga, rukunnya juga dijaga. Begitu juga lagi dengan puasa. Itu satu amalan di bulan apa? Di bulan Rajab ini adalah puasa. Kemudian ada hadis-hadis yang menunjukkan puasa atau sholat di bulan Rajab ini. Itu hadisnya, ternyata hadisnya palsu. Iya kan? Begitu juga nanti di bulan Syaban, banyak lagi hadis-hadis yang palsu. Dan begitu juga di bulan Ramadan. Apa contohnya di bulan Ramadan? Ya. Man farha bi Ramadan, harrama jasadahu. Ini apa? Al-Jannah itu pun masih palsu. Al-Jannatu mustaqim li arba'i abad. Betul. Yang disampaikan itu. Enggak ada surga merindukan orang yang beramal soleh, enggak ada. Enggak ada merindukan. Tapi amalan-amalan itu mengantarkan ke surga ya boleh. 4 amalan itu apa aja? Al-Jannatu mustaqim li arba'i abad. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, ta'lil Quran. Apa itu ta'lil Quran? Bukan qiraatul Quran. Membaca
Quran. Yang kedua apa? Hifzul lisan, jaga mulut. Iya kan? It'amul jihan. Yang ketiga apa? Ngasih makan orang yang laparan. Iya kan? Yang keempat apa? Ya. As-sawmu Ramadan. Yang keempat adalah puasa di bulan itu. Tapi amalan ini mengantarkan kita ke surga, bukan didirikan oleh surga. Bisa dipahamkan? Bisa? Iya. Baca Quran bisa mengantarkan kita ke surga? Bisa. Termasuk namanya amal soleh. Iya kan? Amal soleh itu kan? Iya. Bukan amal salah. Lawan amal soleh amal salah. Baca Quran mengantarkan kita. Apalagi dibaca di bulan Sa'ban, di bulan Rajab ini. Berapa kelipatannya? Atau Tuhan membaca satu khatam satu bulan di Quran di bulan Rajab. Luar biasa Pak. Itu kita makan apa? Bulan Rajab. Itu contoh banyak lagi kan. Hadis-hadis bagus di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban. Di Rajab ini saya bacakan hadisnya. Man salah yaman fi Rajab. Siapa yang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab. Ya, puasanya berapa nih Pak? Satu hari di pertama boleh, di pertengahan boleh, satu di terakhir boleh berapa? Tiga hari dia puasa. Ada yang mempuasakannya 10 hari dari tanggal 1 atau tanggal berikutnya, yang penting dia puasa 10 hari di bulan Rajab. Ya, ada. Ya. Ada yang mempuasakan Rajab ini bergabung dengan puasa apa? Puasa sunnah. Betul kan? Senin Kamis. Berapa kali dia puasa? Berapa Pak? Senin Kamis. 4 kali. Berapa lah? 8. 8 kali kan? Ada yang puasanya sudah 3 hari aja di bulan Rajab nih. Kapan puasanya? Yaitu puasa hari Bid 13, 14, 15. Jangan gitu. Paling banyak berapa? Paling banyak puasa Rajab ini adalah 15 hari. Siapa yang mau lebih 15 hari, harus dia ada pemisahnya. Tak boleh terus-terusan 3 bulan. Pemisah. Itulah anjuran puasa. Harinya terserah. Tuhan mau ngambil minimal aja. Saya ngambil minimal aja berapa? 1 hari. Atau apa itu? Pagi. Atau namanya puasa minuman. Kita kadang-kadang ngasih, ya kan? Orang salat apa? Salat 2 berapa rakaat? 8 atau 12 sudah 4, 8, 12 itu salat 2 ya. Kita ambil yang pinomatnya juga buat 2. Itulah kita. Gimana Pak? Mana mau sahabat yang begitu itu? Sahabat itu mengimbangi ibadah Rasul. Akhirnya ditegur Rasul. Tidak saya suruh itu. Tempat begitu Pak. Apa contoh? Saya tidak mau tidur malam, begadang malam juga. Satu lagi sahabat lain mengatakan apa? Saya tidak mau buka-buka puasa terus saja. 1 tahun dia puasa. Pentingnya dia puasa. Yang ketiga, sahabat lain berjanji dalam dirinya sesudah pulang dari rumah Rasul menanyakan apa itu amalan Rasul itu di rumah, kan menambah itu tidak ya.
Tolong kasih tahu kami ini apa amal dari di rumah. Kata mereka, biasa-biasa aja. Itu amalannya di masjid, itu juga amalannya di rumah. Cuma bedanya kalau dia sholat malam, sholat tahajud, apa bedanya itu? Katanya sempat bengkak kakinya. Menurut medis tak mungkin. Kalau ini diajukan ke hakikat, tidak mungkin. Adakah orang lama berdiri kakinya bengkak? Dia kena. Katanya ada. Tidak. Kalau tergantung kakinya bisa bengkak, ada. Kita gigi kemana? Katakanlah, kepakan dari gitu kan. Udah saya rasakan, tak muat lagi ya. Nah, berarti tergantung dia bengkak. Ini tidak. Itu bukan hakikat artinya itu. Artinya dia lama berdiri. Karena lamanya berdiri itu bilang bengkak kakinya. Itulah ibadah Rasul, kejayaan. Akhirnya orang pulang, masing-masing berjanji di jalan. Saya tidak kawin, saya tidak akan berhenti puasa, saya akan terus puasa, saya akan melihat tidak tidur malam, begadang malam. Besok ketemu dengan Rasul ya, pagi-pagi di masjid. Kalian tadi malam datang ke rumah saya, betul? Menanyakan ibadah saya sama Aisyah. Saya tahu janji kamu itu di jalan. Saya tahu. Nih, yang satu apa? Tidak mau kawin-kawin. Gimana apa jawab satu? Saya banyak itu. Bukan 4 aja. Bukan 4 aja. Iya, lebih banyak itu. Kenapa kamu langgar aturan itu? Saya juga kawin, ya kamu harus kawin. Jangan kamu pula kawin-kawin tidak. Dilarang itu. Gitu. Saya juga tidur malam, betul. Rasul itu bukan dari maghrib sampai pagi nggak tidur. Tahu nggak kalian tidur Rasul itu pukul berapa? Ke 10 tidur. Ya ada urusan tidur. Nah, pukul berapa tidur? Tapi jam 2 dia bangun. Jam 2 dia bangun. Jadi jam 2 terus sampai pagi dia tidak tidur. Akhirnya dia ketiduran sebelum subuh. Itu dia. Sesudah dia sholat sunat subuh, dia tidur. Tidur bahkan jadi tidur. Batal nggak wudhunya? Dengarkan. Wudhu waktu itu, wudhunya Rasul itu tidak batal. Siapa bilang saya tidur kata Rasul? Saya mata saya terpejam, ingatan saya ini masih tetap. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Saya tahu. Mana batal wudhu? Wudhu itu batal kalau apa? Ingatan tidak lagi. Bisa. Orang tidur ingat. Nah, iya, tidak ada yang mau tidur. Itu kalau tidur, kalau mata tidur, apa yang ditutup? Ada 2 yang tertutup kalau mata tidur. Iya, ikut 2 yang tertutup. 1 yang terbuka. Itu terjemahan yang hadis. Apa yang terbuka tadi? Tahu Tuhan? Yang di belakang terbuka. Yang terbelakang dibuka. Maka hadisnya apa? Man nama falyatawadda. Siapa yang tidur, silakan berwudu kembali. Pernah kita lihat salat Jumat orang berwudu lagi tak? Bisa pertama berwudu gini-gini. Yang pusat itu begitu kan? Letak ke depan, kanan tidak ke sini. Bergerak tidak gini. Ya? Bergerak nggak kan? Oh enggak, saya gini aja. Oh bisa. Tidak ada yang gitu. Itu makanya Rasul itu wudhu balik. Walaupun di sab pertama wudhu. Kalau dia tak wudhu apa konsekuensinya apa tuan? Apa konsekuensinya kalau dia tak wudhu?
sholatnya batal, Jumat itu batal semua. Zuhurnya batal, sholat Jumat. Karena ada tempat-tempat tidur yang paling enak itu. Di mana tuh? Satu tempat tidur yang paling enak kalau sudah dengar suara azan subuh, sudah. Oh, rambut lagi. Itu kan baru azan, belum dikomat. Imamnya pun belum datang, gitu. Macam-macam itu kan itu lah. Itu paling enak tidur. Standar enaknya tahu ya. Habis kalau tidak kalau subuh itu bermimpi di tidur. Mimpinya mimpi yang enak juga lagi, bukan menakutkan. Tiga tempat tidur yang paling enak. Dua, waktu khotib naik baca khutbah membuat mulailah mulai mengantuk ya. Jangan pindah kepada mazhab Maliki ya. Kita masih mazhab apa? Syahid. Kita berpegang dulu. Iya dalam mazhab Syahid. Tidak boleh pindah juga. Kata orang kan biarkan aja. Ada hadis ya, silakan. Hadis yang sahih. Kita tidak menggunakan hadis itu. Kita menggunakan hadis yang dipakai atau digunakan oleh Imam Syafi'i. Kalau ada yang sebetulnya nggak ada itu. Yang biasa buat begitu ibadahnya itu di Makkah. Karena kumpul semuanya mazhab ada di sana, pengikutnya maksudnya. Iya kan? Ada Maliki di sana, pengikutnya ada. Ada yang haji dari orang Maliki ada yang Hanafi ada yang di Hambali banyak. Orang Saudi Hambali, betul? Negara Saudi itu mazhabnya Hambali semuanya. Dia kan aja dia beribadah dengan ibadah amalan dia dan ini dan menurut mazhabnya masing-masing. Apa jawabnya dalam ayat? Lana a'malina. Itu jawaban. Jangan saling mengatakan ini yang lebih bagus, kamu tidak bagus. Tidak ada itu. Ini yang lebih benar, kamu tidak benar. Hadis ini sesuai. Tidak ada di sini. Di sini jangan dicoba-coba itu karena tidak ada mazhab itu di sini. Kita mau pindah-pindah dalam mazhab lain tidak boleh. Apa namanya dalam Sufiki? Ada yang belajar Sufiki namanya. Itu namanya talfik. Pindah kepada mazhab lain. Ya itu Ustaz kalau orang di Makkah itu tak betul itu pindah mazhab atau tidak? Jawab. Bukan pindah mazhab itu artinya itu namanya darurat. Nah, kan beda dengan pindah mazhab. Kalau pindah mazhab harus ikut mazhab itu kita amalkan dari A sampai Z. Pertanyaannya boleh nggak pindah tuh? Saya tak mau lebih mengikut Imam Syafi'i pendapat. Saya pengikut dari Imam Hanafi gitu kan. Jadi kita belajar ibadah kita menurut itu. Jangan lagi mati ibadah Syafi'i tinggalkan lah. Itu sejarahnya itu. Supaya kita paham. Ada contohnya itu. Syafi'i itu mazhab utama Maliki. Karena dia belajar sama gurunya Imam Maliki. Mazhab Maliki di Madinah. Kemudian pindah ke mana? Dia pindah ke ini daerah. Ya. Mazhab apa di sana? Pindah ke mazhab, pindah lagi mazhabnya. Pindah ke Hanafi karena belajar dengan murid Hanafi Abu Yusuf. Dia tak ketemu dengan Imam Hanafi, muridnya ketemu dia belajar dengan inilah murid yang dia andalan Jawa Imam Hanafi itu Abu Yusuf itu andalan murid. Dia sama dia belajar. Pindah mazhab tadi. Udah dari Maliki pindah ke apa? Hanafi. Habis itu bikin mazhab sendiri. Lepaskan dua-dua. Oleh Syafi'i. Nah, kami menyatakan mazhab Syafi'i ini adalah mazhab perbandingan. Udah. Perbandingan pendapat siapa? Pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi dia di tengah. Keluar di situ dia. Di tengah. Tidak di depan. Artinya bahwa ini mazhab kalau di Timur Tengah kurang diminati. Paham tak? Kurang diminati. Sekarang mazhab apa yang paling diminati orang? Mazhab yang pertama
tidak terkontaminasi dengan hal lain. Coba itu ananti. Oh, nganterin bang. Jadi banyak pengikut Hanafi dibandingkan pengikut Imam Syafi'i. Kalau di Kairo itu empat mazhab. Syafi'i ini tidak pernah mengunjungi, walaupun Syafi'i dimakamkan, dikuburkan di Mesir. Apa banyak itu? Masjidnya dua saja. Iya kan? Masjid Syafi'i itu hanya dua saja di Mesir itu. Oh, tiga lah. Masjid di makam pekuburannya, satu masjidnya, satu masjid Husain, satu masjid Zainab. Yang lain itu Hanafi semua masjid. Ikutlah cara dibaca Imam Hanafi. Dan tidak ada masalah. Itu puasa ya, puasa bulan Rajab. Mengisi dengan sholat, boleh aja dengan sholat sunat yang lain di bulan Rajab, boleh. Boleh tahajud, boleh sholat suruh, boleh sholat duha, boleh aja. Itu sholat biasa yang dilakukan di bulan Rajab. Tidak ada sholat khusus, ya kan? Tidak ada sholat khusus dilakukan di bulan Rajab. Tidak ada sholat. Ini sholat biasa aja. Berzikir, istighfar, iya, merayakan Isra Mi'raj, kemudian sedekah dan zakat, membaca Al-Quran. Ada di bacaan khususnya bagus. Subhanallah, Subhanallahil Hayyul Qayyum 1-10 sudah selesai. Dia lewat ya bahkan. Itu ibadah khusus. Yang kedua apa lagi? Bacanya Subhanallah Ahadus Somad. Berapa kali? Sebanyak ya, dimulai dari 11 sampai 20. Masih sekarang 18 itu bisa. Sekarang 30 sampai 100 apa bacaan, apa amalannya? Subhanallahil Ghafur. Itu amalan itu. Boleh diamalkan kan? Allahil Ghafur. Ya, Subhanallah Ahadus Somad itu 10 sampai 20 sampai 30 Subhanallahil Ghafur. Nah, itulah amalan khusus. Apa kata hadis palsu ini tadi? Man sama yaum min Rajab, siapa yang puasa pada satu hari Rajab, wa shalla, kemudian di salat pulang. Dia puasanya satu Rajab. Diiringi dengan salat arba'a rakaat. Ada salatnya arba'a rakaat di malam hari. Di awal rakaat ayatul kursi. Dapat kan? 100 ayat kursi. Ayat kursi yang ini ya. Wala hukum atau Allah la ilaha illa. Itu. Ya. Ayat kursi itu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada juga kadang ini juga sholat wirid digabung betul. Ada wirid digabung jadi apa? Satu 163 itu ayat 163 bawah lompat menjadi 255. Jauh kali lompatan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, baru lompat 255 ya. Boleh itu juga. Boleh. Tapi kalau ada yang mengatakan saya tak mau menggabungkan ayat jauh kali besarnya, saya maunya Allah la ilaha illa sesuai dengan tuntunan hadis. Oke, boleh aja. Siapa yang gabung? Siapa yang gabung? Ya ulama. Ulama tu. Iya. Kenapa ayat itu diawali dengan Allah wa ilahukum? Dia menyatakan eksistensi Allah di luar dia. Ulama itu mendahulukan eksistensi Allah. Apa dia eksistensi Allah? Apa dia? Mengakui keberadaan Allah dulu, baru sifatnya menyusul di ayat yang berikut. Betul? Baru sifatnya menyusul di ayat itu.
boleh dibaca di waktu wirid. Jadi imam boleh nggak? Jadi imam nggak boleh tuan. Allahu la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wa la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya, kamu disambung Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Nggak boleh. Sholat nggak boleh. Di luar sholat silakan. Paham doa? Kita jangan menyantingkan pendapat ulama. Betul? Ya. Selama di sana tidak ada larangannya, silakan kami ya mengikut pendapat ulama. Kalau ada di sana larangannya, jangan ikut. Itu pedomannya itu. Ada nggak larangannya itu? Enggak ada. Kalau ada jangan kau ikuti. Jadi sekarang ini banyak yang mencantumkan ulama. Tapi kata Aisyah ini niat marratu pada saat rakaat yang kedua dia baca surat sekali qul huwallahu ahad lam yamutu hatta maqara al-jannah. Tidak ia akan meninggal dunia kalau sebelum dia tidak akan meninggal dunia sebelum dilihatkan surga. Belum lagi meninggal itu bisa ke surga. Nampaknya asli nampaknya. Jangan saya tanya, ini hadis ini pasti kan? Kalau orang meninggal diperlihatkan amalnya salah. Dia belum meninggal makanya gitu. Lagi melihat amalan-amalan ini yang dilakukan tenang. Bisa. Ya, bukan ini jadi hadis. Hadisnya lain. Ya. Ada seorang suami istri meninggal suaminya. Apa pesannya? Apa pesannya Tuhan? Kenapa tidak jauh dan tidak baru? Ya. Kenapa tidak jauh dan tidak baru? Apa itu ya Rasulullah? Itu pesan saya. Apa maksudnya? Saya sampaikan intervalan. Apa maksudnya? Diperlihatkan dia di waktu sebelum meninggalnya ibadah dia itu kok tidak jauh, lebih jauh lebih banyak. Gitu kan? Ini yang baru tadi ada baginya dua, kemudian dikasihkan pada orang yang kedinginan, tidak bagi yang dikasihkan itu tidak baru, yang dikasih ini masih baru. Kenapa tidak baru? Tidak surat. Barangkali demikian lah. Nanti kita sambung untuk minggu depan insyaAllah. Mari kita tutup dengan membaca doa para majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima